Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hidayat. Saya dari Fakultas Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3123-10356. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan basis data. Yang pertama, pengertian lingkungan basis data. Bisa disebut habitat basis data untuk berbisnis. Yang kedua, alat pengakses data keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Dan tidak ada hak bagi pengguna untuk mengakses data secara fisik dan logis. Tujuan utamanya untuk menyediakan pengguna melalui pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari cara data disimpan lalu dimanipulasi. Selanjutnya kita beralih ke arsitektur basis data. Arsitektur basis data itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, level eksternal, yang kedua, level konseptual, dan yang ketiga, level internal. Untuk level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pengguna hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan kebutuhannya. Pandangan user berbeda-beda dengan representasi fisik dari data. User akan melihat seolah dari satu, padahal secara fisik berasal dari beberapa file berelasi. Yang kedua, level konseptual. Hubungan antar data secara logik. Dibutuhkan struktur data yang lengkap, pemahaman database dalam penjabaran beberapa file data. Saat perancangan pun dapat membagi data menjadi beberapa file sehingga dapat diakses dan disimpan efisien. Yang ketiga, arsitektur basis data level internal. Penyimpanan data secara fisik dalam bentuk kode teks, angka, ataupun bit. Definisi alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data, dan enskripsi data. Selanjutnya, data independen. Data independen dibagi 2. Yang pertama itu physical data independen, yang kedua logical data independen. Physical data independen yaitu internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua, logical data independen. Logical data independen merupakan internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independen. DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan organisasi basis data tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat mengenalkan produk baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Dan yang terakhir, penyediaan fasilitas DBA demi keamanan dan integritas user. Dalam lingkungan basis data mencakup client, user interface, cache tool, application program, DBMS, repository, dan database. Sedangkan komponen basis data terdiri dari application program, user interface aplikasi, DBMS, dan database. Selanjutnya, apa itu DBMS? Pengertian DBMS itu sendiri yaitu perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengelola database. Salah satunya, menurut SATRE, DBMS adalah software, hardware, firmware, dan prosedur yang memanage database. Sementara firmware adalah software modul tertanam pada hardware atau ROM. Komponen DBMS, yang pertama itu ada file manager, kedua database manager,
Yang ketiga, query processor. Yang keempat, DML precompiler. Dan kelima, DDL compiler. Sedangkan untuk fungsi DBMS itu sendiri, yaitu untuk penentuan tipe, struktur, dan batasan data. Penyimpanan data dalam pengendalian diatur oleh DBMS. Yang ketiga, manipulasi data untuk menampilkan data, mengubah, dan menampilkan data dalam bentuk laporan. Yang kelima, keamanan dan integritas data. Dan keenam, adanya data dictionary. Selanjutnya, terdapat dua data sub-language dalam basis data. Yang pertama itu data definition language, yang kedua data manipulation language. Data definition language, struktur kerangka basis data berupa record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya, serta perintah penjelas objek. Sedangkan data manipulation language yaitu penjabaran untuk memasukkan, mengambil, mengubah data, perintah untuk operasi atau manipulasi data, serta perintah select, insert, update, delete. Selanjutnya, arsitektur DBMS multi-user. Itu ada tiga. Yang pertama, teleprocessing, yang kedua, file server, dan yang ketiga, client server. Selanjutnya, data dictionary. Apa itu data dictionary? Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Yang terakhir, model data. Model data adalah perangkat konseptual penggambaran data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Dan terdapat beberapa jenis model data. Yang pertama, model data file datar. Terdiri dari satu atau lebih file yang dibaca secara normal berbentuk format text file, disimpan sebagai files yang panjangnya konstan atau bervariasi. Yang kedua, model data hierarki. Model data ini memiliki kelebihan data dapat dengan cepat dilakukan retrieve. Kekurangannya, user harus sangat familiar dengan struktur basis data. Yang ketiga, model data jaringan. Model data jaringan yang perbaikan dari model basis data hierarki. Adanya tambahan root table untuk melakukan share relationship dengan child tables. Kelebihan data lebih cepat diakses, kekurangan struktur basis data tidak mudah dilakukan modifikasi. Selanjutnya, model data relasional. Basis data paling populer hingga saat ini, unit utama yang disimpan berbentuk table atau kelompok. Kelebihannya, struktur basis data dapat mudah dilakukan perubahan. Kekurangannya, kelompok informasi atau tables yang berbeda harus dilakukan join untuk retrieve data. Next, model data berorientasi objek. Model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, diakses menggunakan program orientasi objek. Kelebihannya hanya dibutuhkan pemahaman konsep objek untuk mengkombinasikan objek storage basis data relasional. Kekurangannya, user harus memahami konsep model data ini karena basis data orientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.